Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai video penyuluhan yang telah kami dapatkan yang berjudul Inovasi Kemasan Produk dalam Upaya Meningkatkan Jual Sayur di Kelompok Tani Kelana Tani. Sebelumnya perkenalkan, saya Aura Nuzula Oktara Madani. Saya Putra Aditya. Saya Agnes Monalisa Banjarnahor. Saya Angelina Arlinalita. Baik, langsung saja pada video pembahasannya. Pengolahan pasca panen memiliki peran krusial dalam menjaga kondisi dan kualitas sayuran agar tetap segar dan tahan lama, khususnya melalui kegiatan pengemasan. Sayangnya, mayoritas petani di Indonesia masih kurang optimal dalam melakukan pengemasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi teori komunikasi yang kami gunakan. Jadi teori komunikasi yang kami gunakan dalam kegiatan ini yaitu model proses komunikasi menurut Weaver serta teori komunikasi menurut Efrin. Model Weaver terlihat dari proses penyampaian pesan di mana bersifat linear. Dimulai dari penyuluhan sebagai sumber informasi, pesan berupa teknik pengemasan, media demonstrasi sebagai saluran, sehingga petani sebagai penerima pesan. Dalam model ini diperhatikan utama diberikan pada bagaimana pesan dapat disampaikan secara jelas serta bagaimana gangguan atau noise dapat diminimalkan. Kemudian penerapan model ini tampak pada penggunaan media visual dan praktek langsung. Kemudian demonstrasi dilakukan agar petani dapat melihat secara konkret bentuk kekemasan yang benar, sehingga proses coding atau pemahaman pesan menjadi lebih mudah. Merespon masalah ini, tim kami menginisiasi kegiatan penyuluhan insentif di Kampung Sudimara, Kelurahan Karikil. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi yang ada dalam video penyuluhan yang telah kami dapatkan, yang pertama ada komunikator. Nah, komunikator ini merupakan tim penyuluh atau mahasiswa Universitas Siliwangi yang memiliki kemampuan di bidang pasca panen dan juga komunikasi. Yang kedua, ada pesan. Pesan merupakan informasi yang diberikan komunikator kepada komunikan. Nah, pesan dalam video penyuluhan yang kami dapatkan ini berupa teknik pengemasan sayur, manfaat ekonominya, serta dampaknya terhadap kualitas produk. Yang ketiga ada media. Media merupakan alat yang digunakan oleh komunikator kepada komunikan untuk mempermudah masuknya informasi yang diberikan. Media yang digunakan berupa demonstrasi praktik, materi visual, alat peraga, dan lembar evaluasi pretest dan posttest. Nah, yang terakhir adalah komunikan. Komunikan adalah para petani, anggota kelompok tani, kelana tani yang diberikan informasi atau pesan oleh komunikator itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis hambatan komunikasi. Yang pertama, jenis hambatan, yaitu hambatan bahasa istilah. Contoh dalam kasus penggunaan istilah teknis pasca panen seperti respirasi dan dampak terhadap komunikasinya, yaitu pesan tidak sepenuhnya dipahami sehingga membutuhkan penjelasan. Dan yang kedua, jenis hambatan yang kedua, hambatan psikologis. Contoh dalam kasusnya yaitu sebagai petani merasa ragu atau kurang percaya diri untuk mencoba metode pengemasan baru karena sudah terbiasa menjual secara curah. Dampak terhadap komunikasinya yaitu menurunkan motivasi dan minat awal untuk menerima inovasi sehingga proses adopsi inovasi berjalan lebih lambat. Dan yang ketiga, hambatan sosial budaya. Contoh dalam kasusnya yaitu kebiasaan turun-temurun dalam menjual hasil panen tanpa kemasan dan anggapan bahwa pengemasan tidak terlalu penting. Dampak terhadap komunikasi yaitu menyebabkan resistensi terhadap perubahan dan menghambat pengemasan dan menghambat penerapan inovasi pengemasan dalam jangka pendek. Dan yang terakhir, yang keempat, jenis hambatannya hambatan media. Contoh dalam kasus keterbatasan alat praktik
kondisi tempat penyuluhan yang terbuka serta gangguan suara lingkungan sekitar. Dampak terhadap komunikasinya yaitu konsentrasi peserta berkurang dan penyampaian materi kurang maksimal, terutama saat demonstrasi praktik. Selanjutnya, nilai kesesuaian teori komunikasi dengan karakteristik sasaran penyuluhan. Penerapan teori komunikasi dalam kegiatan penyuluhan ini sesuai dengan karakteristik petani yang lebih mudah memahami materi melalui praktik langsung. Pendekatan learning by doing mendukung proses belajar orang dewasa sehingga pesan lebih mudah tersampaikan dan juga mudah dipahami dan diterapkan oleh para petani. Kombinasi model komunikasi Shannon and Weaver dan pendekatan persuasif Effendi membuat penyampaian pesan lebih mudah dan juga jelas, efektif, dan mampu mendukung tercapainya tujuan penyuluhan. Selanjutnya, alur komunikasi dalam kegiatan penyuluhan yang ada dalam video tersebut berlangsung secara bertahap dan juga terstruktur. Nah, proses ini dimulai dari perencanaan materi berdasarkan kebutuhan petani, dilanjutkan dengan penyampaian informasi secara lisan dan visual. Selanjutnya, demonstrasi praktik serta pendampingan langsung. Nah, setelah menerima pesan, petani memberikan respon melalui pertanyaan, diskusi, dan juga praktik mandiri. Umpan balik yang diberikan ini menjadi dasar bagi penyuluh untuk mengevaluasi tingkat pemahaman peserta. Selanjutnya, teori komunikasi yang digunakan apakah sudah sesuai dengan karakteristik petani sasaran? Menurut kelompok kami, teori dan model komunikasi yang digunakan dalam penyuluhan inovasi kemasan produk pertanian sudah sesuai dengan karakteristik petani dan ibu-ibu kelana tani. Model komunikasi dua arah atau SCAM dan pendekatan partisipatif mendorong interaksi aktif serta umpan balik langsung dan juga mendorong interaksi sejalan dengan karakteristik pembelajar orang dewasa yang membutuhkan komunikasi praktis dan kontekstual. Penerapan teori difusi inovasi atau Rogers dan metode andragogi melalui demonstrasi langsung juga memudahkan petani memahami, mencoba, dan juga mengadopsi inovasi secara bertahap sehingga tujuan penyuluhan dapat tercapai secara efektif.